Nah, ini juga ada beberapa unit yang masih belum terlelang, termasuk CX-5. Teman-teman langsung tungguin aja ya. Dan di sini di open di harga 37.500.000 dan akhirnya sold di harga dasar juga nih 37.500.000. Dan di sini di open di harga 80 juta rupiah, sold juga laku di harga dasar ya di 80 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita ada di Balai Lelang Legoas. Ini adalah pelopor balai lelang yang pertama kali menggunakan aplikasi untuk lelang unit otomotif, di mana teman-teman bisa langsung download di App Store atau di Play Store masing-masing handphone teman-teman semua untuk mendapatkan aplikasi dari Legoas Indonesia ini. Untuk alamat jelasnya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi video ini. Dan bagi yang ingin tahu bagaimana tentang login atau cara lelang melalui aplikasi di Balai Lelang Legoas ini, Balai Lelang Legoas akan mengadakan gathering dan juga seminar sedikit tentang informasi cara mendaftar dan juga cara melakukan lelang di Balai Lelang Legoas dengan melalui aplikasi di App Store atau di Play Store-nya teman-teman semua. Ini ada di tanggal 7 Agustus hari Jumat jam 2 siang. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Legoas, cara login, cara lelang di Balai Lelang Legoas dan kelebihan dari Balai Lelang Legoas, langsung aja datang di Balai Lelang Legoas jam 2 siang. Alamatnya ada di deskripsi video ini ya. Oke, kali ini unit-unit yang ready di Balai Lelang Legoas akan gua sedikit review apa aja unit-unitnya yang lagi ready dan juga mungkin sold ya. 1 jam dari gua nge-review di video ini akan diadakan lelang secara online di Balai Lelang Legoas. Jadi mungkin gua juga akan langsung menunjukkan hasilnya, mobil-mobil apa yang sold dan mobil-mobil apa yang unsold. Jadi teman-teman ikutin video gua sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, untuk pekan ini Legoas lagi banyak unit mobil keluarga seperti Sigra dan juga Calia, juga termasuk mobil-mobil kargo atau mobil-mobil niaga Grand Max Blind Van. Nah, di sini lagi ada beberapa masuk, termasuk ada di pool depan itu ada Grand Max Blind Van lagi baru masuk. Kita akan review apa yang ada di lot ini dan apa yang akan dilelang pada pekan ini ya. Jadi teman-teman ikutin video gua sampai selesai. Nah, ini juga ada beberapa unit yang masih belum terlelang, termasuk CX-5. Teman-teman langsung tungguin aja ya, atau langsung download aplikasinya Legoas di Play Store atau di App Store teman-teman semua. Oke guys, kita langsung mulai dari unit ini. Ini adalah Daihatsu Sigra R 1200cc manual transmission tahun 2017. Odometer di 154 ribuan, pajaknya mati di bulan Januari 2021 nanti ya. Grade-nya masih terbilang B. Nanti kita akan cek lagi dengan catatan akinya soak, apron depan ini ada yang karat ya. Nanti kita coba cek. Di open di 77 juta rupiah. Singkat aja, seperti ini kondisinya dari depan. Headlamp dan juga fog lampnya masih terbilang cukup oke. Bagian lips di bagian bawah sebelah kanan sudah ada baretan kasar ya, dan ini harus di repaint lagi. Agak sedikit kurang presisi di bagian bumper dan fender sebelah kanan depan. Kondisinya masih terbilang cukup normal dari bagian sebelah kanan nih di depannya. Bannya di sini OEM dari Daihatsu dan kondisi bannya masih oke nih, masih sekitar 65-70% keseluruhannya. Jadi masih terbilang cukup baik. Lalu di bagian fender dan bumper depan ini agak kurang presisi ya. Oke, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya agak kurang presisi juga di bagian bumper dan juga fendernya. Di bagian lips di bawah ini ada juga baretan kasar dan ini sudah harus di repair, tidak hanya di repaint aja. Di bagian sebelah kiri dari depan ini masih terbilang cukup normal keseluruhannya. Kita cek di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian sebelah kanan di dekat fender belakang ini sudah ada yang penyok seperti ini, jadi harus di repair. Termasuk di fendernya ini juga sudah ada yang penyok-penyok seperti ini ya, tapi catnya masih terbilang cukup baik. Lalu ada beberapa noda yang kotor dan juga di sini di bagian belakang seperti ini. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan ini kondisinya masih terbilang cukup normal ya. Dan ini di bagian sebelah kiri dari belakang juga masih terbilang cukup normal dan juga masih sangat presisi di bagian bumpernya. Oke guys, ini di bagian interiornya head unitnya sudah double din bawaannya dan di sini juga manual transmission. Joknya ini masih cover warna hitam seperti ini dan kondisinya masih terbilang cukup oke. Belum ada kusam di bagian door trim, dashboard dan juga setirnya juga masih oke ya, belum ada kusam termasuk di atas atau di plafon. Jadi ini interiornya masih terbilang cukup baik kalau menurut gua.
Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra R 1200 cc manual transmission tahun 2017. Warnanya hitam seperti ini, odometernya di 154 ribuan, pajaknya mati di Januari 2021 nanti nih. Tadi sudah kita kelilingin, eksterior masih terbilang kurang sih menurut gua, tapi hanya sedikit PR. Pajaknya pun juga masih hidup. Interiornya masih terbilang cukup baik, mesinnya juga masih terbilang cukup baik. Di open di harga 77 juta rupiah di lot 6 ya. Jadi ini tadi sudah ikut lelang juga di lot 6 dan masih belum laku. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Legos. Untuk Sigra ini masih di open di 77 juta rupiah. Oke guys, ini banyak juga unit-unit Grand Max blind van. Jadi buat teman-teman yang bermain kargo atau memang misalnya untuk operasional, di sini masih oke ya. Dan ini salah satunya, ini adalah Daihatsu Grand Max blind van 1300 cc tahun 2012. Odometernya masih di 71 ribuan. Grade-nya katanya masih B, tapi nanti kita akan cek. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti. Masih panjang banget nih. Dengan catatan di sini list kaca kiri dan kanan rusak. Cover hooknya yang di dalam nih nggak ada ya. Lalu di bumpernya ada beberapa yang renggang, nanti kita coba cek. Dan di open di 37.500.000 dan ini juga laku dengan harga dasar ya 37.500.000. Selamat kepada pemenangnya. Kita langsung cek dulu sekelilingnya. Di bagian headlamp ini masih kurang oke karena sudah mengusam. Lalu di bagian bumpernya juga sudah mengusam nih, ada beberapa belang-belang ya di bagian bumpernya. Bagian pintu depan sebelah kiri dan fendernya nih sudah agak sedikit karat dan juga penyok ya. Di bagian sebelah kiri dari depan nih kondisinya masih terbilang cukup normal dan banyak kusam sih sebenarnya. Kita cek di sebelahnya. Nah ini di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya juga banyak kusam, tapi masih lempeng, agak cukup normal sih menurut gua. Juga sudah ada baut nih di bagian bumper depan dan ini renggang. Di bagian atas juga sangat terbilang kusam, tapi ini kondisinya sih masih terbilang cukup normal sih menurut gua. Kita cek di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakang dari blind van terbilang masih cukup oke, hanya ada beberapa penyok-penyok di bagian pintu bagasi. Stop lamp sebelah kanan masih oke, tapi stop lamp sebelah kiri sudah cukup kusam ya. Masih cukup presisi di bagian bumper belakangnya. Oke guys, ini di bagian interiornya, dashboard dan setirnya masih terbilang cukup normal. Ini di joknya nih masih terbilang cukup oke ya, belum ada yang sobek-sobek. Di door trimnya aja yang sudah harus di retrim lagi kiri dan kanannya. Hooknya sudah tidak ada ya di bagian plafon. Kondisinya tidak ada head unitnya di bagian konsol tengahnya, tapi kondisi dalamnya sih masih terbilang cukup nih menurut gua untuk mobil niaga ini. Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max blind van 1300 cc tahun 2012. Odometernya di 71 ribuan. Pajaknya masih hidup nih sampai bulan 5 2021 nanti. Eksterior C arah ke D, interior masih terbilang cukup, mesinnya masih terbilang cukup. Dan di sini di open di harga 37.500.000 dan akhirnya sold di harga dasar juga nih 37.500.000. Jadi selamat buat pemenangnya mendapatkan unit Grand Max blind van tahun 2012 ini ya. Oke, next ini adalah Toyota Avanza tipe E 1300 cc automatic transmission, warnanya merah metalik seperti ini, tahun 2016 ya. Odometernya di 137 ribuan, pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, grade-nya katanya C. Di sini catatannya plafonnya kotor, dashboardnya bolong dan juga bekas dibaut, sarung joknya beberapa sobek, nanti akan kita cek. Di open di harga 80 juta rupiah dan ini akhirnya sold di hari ini di harga 80 juta juga ya, jadi harga dasar. Banyak banget di Legos ini sold di harga dasar. Kita langsung kelilingin dulu nih Avanzanya. Di bagian headlampnya ini masih terbilang cukup oke, masih mengkristal, tidak ada fog lampnya. Lalu di bagian bumper sebelah kanan depan nih, ini sudah ditambahkan stiker karbon seperti ini ya. Dan di bawahnya sudah agak sedikit pecah nih bagian lipsnya. Teman-teman bisa cek. Ada beberapa baret-baret kasar di bagian pintu depan sebelah kanan. Sisanya masih terbilang cukup normal. Di sisi sebelah kiri depan bumpernya ini sudah penyok ya, jadi udah harus di repair. Udah banyak beberapa baret-baret di bagian lipsnya juga. Kondisinya juga ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian fender, tapi tidak terlalu banyak. Dan kondisi sisanya masih terbilang cukup normal untuk ke belakangnya nih dari bagian depan. Di bagian belakang dari sebelah kiri stop lampnya ini sudah harus diganti karena sudah pecah dan juga sudah dilakban. Lakbannya pun juga sudah bolong seperti ini. Ada baretan kasar di bagian bumper dan juga fendernya seperti ini nih. Tapi masih presisi di bagian bumper ke fendernya juga. Nah, ini beberapa baretan-baretan di bagian fender sebelah kiri belakang sudah agak kusam ya di bagian bumper bawah nih di belakang. Kondisi menyeluruhnya seperti ini di bagian belakang untuk si Avanza masih terbilang cukup normal. Nah, ini di bagian sebelah kanan stop lampnya masih terbilang cukup oke. Hanya ada beberapa baret nih yang harus di repair di bagian belakang sebelah kanan. Karena di handbarnya ini juga sudah sedikit sobek karetnya. Mungkin ini bekas nabrak agak cukup lumayan. Dan renggang nih di bagian bumper ke arah fender dan juga ke arah stop lamp.
Oke guys, di bagian interior, bagian door trimnya ya sudah agak sedikit kusam ya, jadi harus di retrim lagi. Tapi di bagian armrestnya masih terbilang cukup oke. Bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke, termasuk setirnya ya. Lalu di bagian joknya yang sebelah kiri dan belakangnya ini sudah di retrim dengan merah dan hitam. Tapi di bagian driver, sarung joknya sudah beda sendiri sandarannya ya, jadi ini sudah warna krem seperti ini. Sisanya dari depan ke belakang sebenarnya warnanya merah dan hitam seperti itu. Plafonnya sedikit kotor dan ada beberapa jok yang sobek ya. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza tipe E automatic transmission tahun 2016, warna merah seperti ini. Odometer di 137 ribuan, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin ya. Dan di sini eksteriornya terbilang C arah ke D karena ada beberapa PR, termasuk penyok ya di bagian bempernya dan juga ada beberapa renggang. Interiornya ada beberapa plafon kotor dan juga cover jok yang sobek dan agak sedikit kusam di bagian door trimnya. Mesinnya di sini terkategori C dan di sini diopen di harga 80 juta rupiah dan sold juga laku di harga dasar ya di 80 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza E ini tahun 2016. Oke, next, ini juga pernah ada di video Dozo 21 sebelumnya, tapi ini akan kita review karena ini sold ya guys. Ini adalah Daihatsu Terios TS 1500cc automatic transmission tahun 2014. Odometernya di 52 ribuan, pajaknya mati di bulan 12 2020 nanti. Grade-nya masih terbilang B, tapi di sini catatannya plafon kotor, sarung joknya sobek, mika spionnya ada yang retak, cover baut spion di bagian bawah itu nggak ada ya. Lip selang di bagian kiri dan kanan nih ada yang penyok. Nanti kita akan coba cek. Dan di sini diopen di harga 95 juta rupiah dan juga lakunya di harga dasar di harga 95 juta rupiah. Ini langsung kita cek dulu sekeliling. Di bagian headlamp masih oke, termasuk di bagian cat ya. Catnya nih kayaknya baru di repaint dan hasilnya kondisinya masih cukup oke. Lalu velgnya seluruhnya kaleng dan dibalut dengan ban agak lebar dan tebal seperti ini dengan kondisi bannya sekitar 65-70%. Masih cukup normal. Dari bagian sebelah kanannya dari depan nih masih presisi juga. Ada beberapa baretan-baretan yang cukup harus di repaint di bagian sebelah kanannya. Nah, ini di bagian sebelah kiri depan agak sedikit renggang di bagian bumper dan fendernya. Lalu ini yang tadi catatannya sudah tidak ada ya bagian baut di spionnya. Ini jadi terlihat seperti ini, kondisinya agak kurang baik ya. Lalu di sini ada baret tapi hanya di bagian pelindung dari pintunya. Di bagian bawah nih list plang kiri dan kanan ini sudah ada penyok nih seperti ini nih di belakang. Nah, ini bagian yang terkena. Jadi seperti ini kondisinya di list plang sebelah kiri, yang sebelah kanan pun juga ada. Ini di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup normal dan masih oke ya. Kelihatannya catnya masih shiny juga. Ada 2 titik sensor parkir di belakang dan stop lampnya masih terbilang cukup oke nih. Masih presisi ya di bagian bumper dan fendernya. Kita cek di bagian interiornya. Di bagian interiornya seperti ini, head unitnya sudah double din, bawaannya sarung jok agak sedikit sobek-sobek, door trim masih terbilang cukup oke, dashboard dan setirnya agak kusam sedikit ya, cuman masih bisa dibersihkan, kondisinya masih terbilang cukup nih menurut gua di bagian interior. Ini adalah Daihatsu Terios TS automatic transmission tahun 2014, warnanya silver dan masih shiny banget. Odometer di 52 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti. Eksteriornya masih terbilang C, interiornya C, mesinnya juga masih terbilang C ya. PR-nya di eksterior di list plang itu penyok dan harus di repair, termasuk di bagian bawah sebelah kiri ini juga harus di repair ya di bagian eksterior. Mesinnya masih terkonfirmasi grade C. Diopen di harga 95 juta rupiah dan lakunya di harga dasar juga di 95 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Terios TS tahun 2014 ini dengan harga dasar. Next, ini ada mobil unsold ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Daihatsu Ayla yang 1000 cc Ayla X tahun 2015. Warna putih masih oke. Odometernya di 106 ribuan. Grade-nya masih terbilang C katanya, menjadi PR-nya karena di sini STNK-nya nggak ada. Nanti akan kita cek. Di sini diopen di harga 55 juta rupiah. Nah, ini kondisinya sebenarnya masih terbilang cukup oke. Di bagian depan ini masih terbilang cukup normal, hanya kusam aja, belum ada yang lecet-lecet atau penyok-penyok parah. Ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya masih terbilang cukup normal. Nah, ini di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya juga masih cukup normal dan di sisinya juga masih terbilang cukup oke. Kita cek di bagian belakangnya nih. Ini di bagian belakang dari Ayla kondisinya ada beberapa kusam di bagian bumper seperti ini nih kusamnya. Jadi sudah ada beberapa yang tidak bisa hilang ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lampnya masih terbilang cukup oke dan agak sedikit renggang nih di bagian fender dan bumper di sebelah kanan belakang. Oke, buat teman-teman yang tertarik
tertarik dengan Ayla, ini adalah Daihatsu Ayla X 2015 warna putih seperti ini, odometer di 106 ribuan. Pajaknya ya, atau nota pajaknya yang tidak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga di C. Di open di harga 55 juta rupiah, ada di lot 39 di Balai Lelang Legoas, dan ini belum sold ya. Jadi ini adalah mobil unsold yang ada di Balai Lelang Legoas. Oke guys, ada satu lagi mobil Ayla, ini juga unsold. Ini adalah Daihatsu Ayla D 2017 warna silver metallic seperti ini, odometer di 26 ribuan. Nota pajaknya pun juga tidak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Dan di sini catatannya, bumpernya ada yang beberapa pecah di bagian depan dan belakang nih, juga ada yang renggang bumpernya. Dan di sini di open di harga 58 juta rupiah. Kita cek aja dulu sedikit dari beberapa eksteriornya. Di bagian sebelah kanan bawah eksteriornya ini bumpernya sudah banyak baretan kasar, agak sedikit renggang di bagian bumper dan fendernya. Sisanya masih terbilang cukup normal. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan sudah ada baretan-baretan kasar seperti ini, dan ini harus di repair lagi, tapi masih sedikit presisi di bagian bumpernya. Sisanya masih normal ya. Nah, ini di bagian bumper sebelah kiri belakang ini sudah ada renggang seperti ini, kondisinya harus dicek lagi. Nah, klaimnya ada yang patah atau tidak ya di bagian bumper ini, jadi harus di repair. Ya, seperti inilah kondisi di belakang dari Daihatsu Ayla ini. Kondisi di sebelah kanannya juga ada beberapa baretan-baretan kasar dan agak kurang presisi ya di bagian bumper dan fender belakangnya nih. So far sih kondisinya masih terbilang oke, tidak ada sensor parkir di belakang, dan stop lampnya masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, ini adalah mobil Daihatsu Ayla D 1000 cc tahun 2017, odometer di 26 ribuan, nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya secara online. Eksteriornya C, interiornya C, dan mesinnya juga masih terbilang C. Di open di harga 58 juta rupiah, dia ada di lot 29 di Balai Lelang Legoas. Ini adalah mobil yang unsold dan belum laku di lelang hari ini. Nah, ini ada unit mobil mewah juga, Camry, dan ini masih belum laku. Kondisinya ini masih grade B semuanya, sudah pernah kita review di Dozo 21 video sebelumnya. Dan ini saat ini masih ada dan unsold juga di Balai Lelang Legoas. Dan ini adalah Toyota Camry V 2500 cc automatic transmission, odometernya di 54 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2020 nanti, dan grade-nya masih B semua. Di open di harga 270 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Camry V, di sini di open di 270 juta di Balai Lelang Legoas, ada di lot 33. Jadi teman-teman langsung aja cek di aplikasinya Legoas Indonesia, download di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua ya. Oke guys, sekian untuk sore hari ini di Balai Lelang Legoas. Lelang sudah selesai dan ada 4 unit yang laku pada hari ini. Satu unitnya itu ada di lintas Sumatera sana. Jadi Legoas itu satu pekan itu ada 2 kali event lelang di hari Senin dan juga hari Kamis. Teman-teman untuk info lebih lanjutnya langsung cek di deskripsi video ini, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga media sosialnya dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, semoga informasi ini bisa valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.